Alhamdulillah Bapak Ibu dari perencana OPD rata-rata sudah dilatih. Tahun lalu kita sudah melakukan lagi di rumah jabatan lama, dan sekarang kita lakukan lagi. Dan saya berharap tidak ada lagi Bapak Ibu yang mengatakan bahwa tidak paham. Kecuali hari ini memang ada perencana yang memang baru pertama kali mengikuti, termasuk dari desa dan camat. Jadi kami mohon untuk hari ini Bapak Ibu maksimalkan dan bertanya apa yang memang belum dipahami dan apa yang tidak diketahui terkait dengan anggaran responsif gender. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kita ini berlangsung sampai sore, dan insya Allah sebentar di jam kedua kita akan praktek membuat anggaran responsif gender yang sudah dianalisis dengan GAP dan GBS. Tapi mohon maaf sebelumnya karena di dalam surat tidak sempat dicantumkan bahwa harus membawa laptop, LCD, reja dan register. Tapi sebenarnya itu harus. Jadi hari ini kita menggunakan laptop untuk membuat anggaran responsif gender. Kita harus memakai laptop. Jadi tadi kalau memang ada Bapak Ibu punya staf di kantor, bolehlah diminta untuk membawakan ke sini bagi yang tidak membawa laptop. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, saya kira sudah disampaikan ya. Tadi kalau ada peserta masuk saya sudah sampaikan pada laptop Ibu, Pak. Saya kira itu mungkin narasumber sudah siap. Oh ya, bentar. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya atau masih sama-sama atau abu-abu tentang gender, tentang pengutamaan gender, apalagi tentang gender. Mungkin baru dengar atau mungkin biasa dengar tapi tidak tahu apa itu gender. Yang lagi dan gender itu perempuan, bukan. Karena biasanya ini pengalaman setiap saya ke SKPD koordinasi selalu dia bilang ada ibu gender datang. Saya dicap sebagai ibu gender. Saya bukan ibu gender, Ibu. Ada nama gender itu adalah program pemerintah. Dan kita ada ibu gender. Iya, biasa dulu ada ibu gender datang, ada minta. Iya, tidak ibu tadi masih kedatangan. Ya baik, mungkin narasumbernya sudah siap Ibu. Iya. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tapi ada nama bagus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita dari pagi sampai sore ya, Bapak Ibu sore ya. Bisa berkah ya, bisa berkah dan kita bisa konsentrasi sampai sore. Sebelumnya saya ingin kenalan dulu. Ini yang hadir di sini yang dari perangkat daerah berangkat mana? Dari perangkat daerah? Dulu semangat. Ayo dari perangkat daerah. Cuma ada perangkat daerah. Tolong angkat tangan sama hitung. Beras ada berapa PD di sini? 24. Coba ada nggak 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Angkat tangan dulu. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sama yang berarti ada yang satu perangkat daerah dipanggil berapa orang? Ada 2 dan 1. Nah ini baru
dari kecamatan. Kecamatan dulu, kecamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selayar ada berapa kecamatan? 11. Berarti yang oh ini yang daratan. Wah, langsung yang kepulauan dari panggilan. Nah, udah kepala desa, yang dari desa. Dari desa 1, 2. Ini desa yang dipanggil desa apa? Desa kota. Maksudnya yang di kota saja. Rencananya berapa orang yang dipanggil ini? 50, 24 OPD, 6 kecamatan, selebihnya desa gitu ya. Ada banyak seharusnya bisa datang ya. Karena 24 OPD ditambah 6 kecamatan daratan, berarti berapa itu? 30 ya. 60 bagiannya. Sekarang saya mau nanya dulu yang pertama ya, supaya lebih ingat ya Bapak Ibu sekalian nanti. Saya mau nanya, dari sekian banyak yang hadir di sini, siapa yang pernah mengikuti sosialisasi tentang PUG atau bahkan pelatihan atau bimbingan teknis tentang PUG atau PPS ini? Boleh angkat tangan? Siapa yang pernah ikut? Siapa? Ayo dong. Ya, 1 orang saja, Bapak saja ya. Yang lain? Yang lain mengaku belum pernah atau memang belum pernah? Malu-malu, aduh, kenapa malu-malu ya? Oh, juara 1. Yang mana Bu? Oh, juara 1. Juara 1 ya Pak ya? Juara 1. 2, saya baru memiliki 2. Yang lain belum pernah sama sekali? Belum, oke. Sekarang kita berangkat dari sini. Apa sih sebetulnya gender? Pak Sekdin, Dignas bisa bantu saya. Apa sih gender? Atau kita sharing pendapat ya? Menurut Bapak Ibu apa ini gender? Perbedaan apa Pak? Perbedaan yang bisa terlihat, apanya? Perbedaan yang terlihat. Terlihat, maksudnya dari ini juga ya. Apa itu maksudnya yang terlihat? Maksudnya apa? Apa lagi? Maksudnya gimana nih? Bisa dijelaskan nih Pak? Maksudnya gimana? Perbedaan yang terlihat. Jadi maksudnya gimana nih Pak Kadus? Pak Sekdis? Oh, iya, iya, nggak apa-apa. Itu saya. Boleh Pak Sekdis sudah jawab. Yang lain jawab. Ya, bantu ya. Apa pemahamannya Bapak Ibu tentang gender? Jangan sampai gender sama dengan Ibu Ros. Jadi Bu, karena tadi Ibu gender kata. Ada, Bapak silakan. Gender apa? Oke, konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Oke. Kenapa bisa terjadi ini perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki? Karena ada porsi. Oke. Ada yang lain? Kenapa bisa terjadi ini? Bapak jawab ada porsi, ada nasi kuning, nasi santan ya, ada porsi individu, porsi kelompok gitu. Apa? Menurut Bapak itu kenapa ada terjadi perbedaan? Perbedaan peran dan tanggung jawab ini udah benar ya? Karena apa terjadi? Karena apa? Kenapa ada terjadi perbedaan peran dan tanggung jawab? Kata gini deh, Bapak Ibu merasakan ada tidak perbedaan peran dan tanggung jawab di diri Bapak Ibu sekalian saat ini? Ada tidak perbedaan peran? Kita coba ya, kita buktikan, benar tak ini? Ada. Ini kenapa terjadi? Ibu dari pagi bangun tidur sampai tidur, apa peran yang dilakukan di rumah, di kantor, di masyarakat? Yuk kita sebut ibu dulu. Ya. Peran tanggung jawab, oke? Mulai dari bangun pagi. Sebut secara
dari bangun tidur sampai kita tidur lagi? Apa saja? Coba. Hah? Hanya ini saja? Hanya ini saja? Ibu pernah ngantar anak ke posyandu, pernah ikut majelis taklim, pernah jadi pengurus posyandu, pengurus PKK, pengurus Dharma Mita, pengurus apa, Desa Wisma dan sebagainya? Ada? Oke. Nah, jadi ini kegiatan sosial ya. Ada pengurus posyandu, arisan lah, ya kan? Nah, rapat orang tua murid biasanya siapa yang datang? Bapak atau ibu? Ibu, rapat orang tua, ya. Oke. Sekarang kita lihat nih, ini peran dan tanggung jawab perempuan. Sekarang peran dan tanggung jawab laki-laki. Mulai dari bangun sampai tidur lagi. Boleh? Bapak ayo, bapak. Ya. Oke. Ayo, bapak. Peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab. Mencari nafkah, oke, apa lagi? Kerja ya, mencari nafkah, apa lagi? Oke. Ini mencari nafkah sudah pakai, Pak. Apa peran dan tanggung jawab lagi? Yang lain laki-laki, apa peran dan tanggung jawabnya? Mengantar anak ke sekolah, oke? Oke, kali. Yang lain ada? Yang lain apa? Ngopi, nonton, baca koran, nyantai gitu. Yang lain ya? Sekarang Bapak Ibu melihat ada perbedaan ini ya. Di rumah tangga kita mungkin masih seperti ini. Di tetangga-tetangga kita, di masyarakat kita, bahkan mungkin di kepulauan. Jadi kita bayangkan secara keseluruhan ya, masih terjadi perbedaan. Artinya ini benar ya. Kenapa terjadi perbedaan ini? Ini pertanyaan saya tadi. Kita melihat faktanya memang ada perbedaan peran dan tanggung jawab. Kenapa bisa terjadi? Karena apa? Siapa yang menyuruh atau yang mengajari kita? Ya, mengajari kita, Bapak Ibu ini. Oh, kalau laki-laki itu ya kamu peranmu cuma ini aja. Ya. Terang, oke. Karena apa berarti? Karena apa? Berarti ada hal yang perlu kita pahami di sini. Satu poin penting ya, perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki ini terjadi karena ini Pak. Konstruksi budaya, konstruksi budaya kita, sosial budaya kita. Nah, kalau saya mengatakan ini, coba kenapa? Iyakah benarkah di sisi kita cek ya. Mulai lahir, ini kita lahir nih, bicara lahir. Laki dan perempuan, ini kita bicara laki dan perempuan mulai dari lahir ya, Bapak Ibu ya. Ya, lahir. Pada saat bayi lahir laki-laki, biasanya Bapak Ibu memilih baju warna apa kalau pergi ke toko, pergi ke ini mulai dibedakan. Jadi kalau ada lagunya sekarang sana ya, aja dibanding-banding. Ini ternyata dibanding-banding, dibeda-bedakan. Kalau laki-laki warnanya apa? Kita cenderung memilih warna biru. Kalau perempuan warna pink. Pertanyaan saya, ini membuktikan bahwa ada konstruksi. Jadi kita tanpa sadar itu sudah terkondisikan, turun-temurun. Konstruksi budaya sejak kapan? Kita nggak tahu, mungkin puluhan tahun, ratusan tahun, kita nggak tahu ya. Siapa yang ngajarin ini sih? Ada nggak yang ngajarin ibu? Kalau anak lahir perempuan kasih warna pink nggak Pak? Kasih warna biru ya kalau laki-laki ya. Ada nggak yang ngajarin? Nggak ada kan? Berarti ini adalah bukti konstruksi. Sekarang anak-anak mulai balita, mulai bermain, ya kan? Kalau memilih mainan untuk anak laki-laki apa? Mobil, apalagi? Robot, apalagi? Pistol, apalagi? Bola, apalagi? Ya? Kalau perempuan apa? Boneka, apalagi? Masak-masak, apalagi? Hah? Rias-rias, apalagi? Ya kan? Ya kan?
kebun. Apa lagi Pak? Pertukangan. Oke, apa lagi? Apa lagi? Kalau anak perempuan susah ya, nyari susah ya anak laki-laki. Kalau anak perempuan apa? Bantu masak, nyuci piring, nyuci baju, setrika, ya kan? Laundry, nyapu, ya kan? Ngepel, jaga adik siapa? Jaga adik, jaga kalau ada 2 kakak laki perempuan, siapa yang disuruh jaga adik? Nah, jaga adik. Ini sudah kelihatan belum? Kelihatan ya? Ini bukti bahwa ada konstruksi. Ketika kemudian berumah tangga, ya ini yang terjadi. Ini lagi. Nah, dari kecil kan ada dikondisikan. Main boneka itu identik dengan apa? Ngurus anak, ya kan? Masak-masak apa ya ini identik ini. Ini semua apa? Mainannya ini semua sampai di sini, ya ini semua identik ini semua. Identik semua, ya kan? Nah, ini adalah bukti ada konstruksi budaya. Ini diyakini oleh masyarakat. Ketika dilihat, didengar, oh ternyata seperti itu ya, diyakini kebenaran. Akhirnya terjadilah ini perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan tanpa kita sadari. Bahkan di media pun itu dilegalkan. Sekarang kalau kita nonton TV, gitu ya, itu udah bertahun-tahun yang lalu loh. Waktu saya masih kecil, saya ingat sekali ada sabun Palmolive. Kalau ada yang seumuran saya udah tua. Kira-kira umur saya berapa? 38. Nggak sekadar 17 tahun. Jangan juga terlalu banyak mengkonsumsi gitu. Saya udah tua nih. Anda? Ya, saya sudah di atas 50 tahun. Ya. Sudah di atas 50 tahun. Ya, jadi pada saat saya kecil itu ada iklan TV tuh, sabun Palmolive. Siapa ya iklannya tuh yang ada daun terus diremas gitu ya? Saya ingat banget. Itu perempuan ya, iklannya kan perempuan. Ada sabun cuci deterjen B29. Ya, tapi B29 apa ya? Yang seumuran dengan saya, yang 50 tahun ke atas. Bisa katakan yang 50 tahun ke atas. Satu derajat ini semua lebih muda dari saya. Oke, berarti cocok kalau saya di depan Bapak Ibu sekalian. Dia sudah lebih tua ya. Oke, nah itu sabun cuci baju, cuci piring apa ya? Yang bintangnya itu perempuan sampai sekarang. Ada Sunlight, ada Superpel, ya, ada yang berkaitan dengan pekerjaan domestik rumah tangga, bintang iklannya pasti perempuan. Artinya apa? Mata kita melihat gitu. Oh ternyata seperti itu ya. Ada pembedaan-pembedaan iklan. Tapi pada saat iklan-iklan ya tentang misalnya direktur perusahaan, ada iklan tentang perbankan dan sebagainya yang memang di situ mempunyai pesan moral bahwa ini posisi strategis loh, ini pemimpin loh, ini pekerjaan bergengsi loh, itu lebih banyak laki-laki. Jadi media itu pun juga mempengaruhi, membuat konstruksi budaya ini pertama dilihat, ya, kemudian didengar. Nah kalau sudah seperti ini, diyakini kebenarannya dan kemudian dilakukan. Nah ini yang disebut dengan internalisasi. Jadi tanpa kita sadari terjadi internalisasi yang kemudian menghasilkan perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki. Ini Bu, Bapak, bukan hanya di keluarga, dalam pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari pun akan terkondisikan seperti itu. Jadi laki-laki di sini ini mempunyai peran dan tanggung jawab publik. Ini akan lebih besar. Ya, kalau perempuan ada publiknya, ada sosialnya, ada domestiknya. Jadi ada 3. Ada publik, ada sosial, ada peran sosial masyarakatan,
secara domestik. Nah, di sini sudah kelihatan terjadi. Nah, perbedaan peran dan tanggung jawab ini, Bapak Ibu, ketika merugikan salah satu jenis kelamin, nah ini yang harus kita atasi. Ini senjang nggak? Yang laki-laki perannya pabrik, yang perempuan ada pabrik sosial domestik. Ada kesenjangan? Ada kesenjangan peran dan tanggung jawab ya. Di sana ada double burden, ada beban ganda. Tapi di sini tidak. Pokoknya urusan apapun yang terkait dengan anaknya kita, ya contohnya ya, sosial. Kalau baik berhasil berprestasi, anaknya bapak. Tapi kalau bermasalah, kecil motor, bola, katakan misalnya anaknya ibu, bertengkar, kelahi, anaknya ibu, ya kan? Nah, ini salah satu bukti. Nanti nyambungnya yang tadi kan 2 sambutan, Pak Wakil itu 2 sambutan. Satu tentang PKRD, satu tentang pembelajaran keluarga. Jadi sebetulnya yang perlu ditingkatkan nanti adalah peran ayah dalam pengasuhan anak. Tapi itu besok. Ini yang sekarang kita ikuti. Bukan peran ibu saja, tapi peran ayah. Nah ini satu perbedaan ini ketika merugikan salah satu jenis kelamin, itu yang menjadi persoalan. Itu yang disebut dengan kesenjangan gender. Ada ini ketika ada kesenjangan, ada persoalan merugikan salah satu jenis kelamin. Di sini dulu ya, saya belum ngomong dulu. Kalau ada salah satu jenis kelamin, salah satu, baik laki-laki maupun perempuan ya, salah satu jenis kelamin dirugikan, ya, maka ini yang menjadi persoalan kita karena ada yang disebut dengan kesenjangan gender. Nah, yang dimaksud kesenjangan gender di sini nih Pak. Jadi kalau bicara gender itu bukan hanya bicara tentang perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan. Apa yang dibicarakan? Tentang perbedaan peran tanggung jawabnya yang berakibat pada kesenjangan gender. Ada kesenjangan, betul ya? Sampai di sini ada yang bertanya dulu. Ada yang bertanya? Oke, Pak Seksis mulai agak refresh ya. Refresh, oke. Oke, jadi ketika ada salah satu jenis kelamin yang dirugikan, maka di situ penting sebuah strategi. Strateginya apa? Namanya PDKT, karena ada yang dirugikan ini. Orang saya itu jujur ya. Tadi itu HP saya jatuh. Malah saya baru tahu betul kalau misalnya HP saya jatuh di Makassar itu hilang. Tadi itu saya bingung gitu, gimana ya, bisa ketinggalan di hotel atau ketinggalan di mobil atau di mana gitu. Saya takut karena saya jatuh HP saya. Jadi saya minta tolong bisa telepon Bu, coba telepon nomor saya Bu, kalau ada yang pengen pasti diangkat ya. Terus ada yang angkat, ternyata di situ jatuh. Di depannya toko Reggae. Jadi saya kira di hotel. Ibu ini tadi HP-nya ini jatuh. Di mana ya, di hotel tuh? Enggak Bu, ini tadi saya temukan di depan pemadam di Reggae. Saya nanya dulu di mana Bu? Saya 5 tahun terakhir saya ke Selayar, baru saya ke sini lagi. Saya lihat Raja Selayar semakin bersih. Ya, alhamdulillah. Saya lihat Raja Selayar bersih. Dan satu lagi ternyata orang Selayar itu, dan kedua saya lihat tadi malam waktu makan saya ngobrol sama Bu Musa. Halus-halus lah orang Selayar. Oh belum ya kasarnya. Soalnya tadi malam itu waktu saya di tempat makan yang di pinggir pantai itu, kok nggak ribut gitu loh, bangun gitu, nggak ribut, tenang gitu. Terus itu juga asap diatur sedemikian rupa, menghormati pelanggan ya. Kalau di Makassar itu udah kelepok kena asap gitu. Mau makan jadi
dia panas duluan, baru duluan, kan isinya bagus. Emang halus kan ya? Karena tadi itu dari mana? Dari benda, kenapa sih senyum? Nah, ketika ini iya, betulan saya enggak pura-pura. Betulan. Nah, ketika ada yang dirugikan, jika ada salah satu jenis kelamin ini dirugikan, maka diperlukanlah sebuah strategi yang namanya PUG. Jadi PUG ini strategi ya, strategi ya. Ketika ini dirugikan, ada yang disebut dengan kesenjangan gender. Ini saya lebih suka begini, karena kalau saya pakai slide nanti Bapak Ibu udah concern ya. Kesenjangan gender. Kesenjangan gender yang pertama atau disebut biasanya orang mengatakan isu gender. Yang pertama tadi apa? Beban ganda. Kita udah kelihatan tadi ya, laki-laki perempuan beban ganda. Nah, Bapak Ibu ingat tadi ya, dari kecil anak laki-laki sudah diajari, dikasih mainan, ada mobil, ada pistol, ada bola, ya kan? Itu mengasah apanya? Robot mengasah apanya? Mengasah apanya? Mengasah apanya? Kalau anak-anak dikasih mainan pistol, mobil, bola, ya? Jadi mengasah apanya? Mengasah apa? Oke, logika berpikir. Mengasah logika berpikir. Ini anak laki-laki ya. Kita cek dulu ya. Dia main robot, main bola, main pistol, main pedang-pedang, main mobil, itu dia perlu atur strategi loh. Ya enggak? Mungkin Bapak Ibu pernah lihat enggak? Anaknya main-main tembak-tembak pistol-pistol, sudah sembunyi. Ya kan? Dia ngatur strategi kan? Ngatur strategi. Pada saat dia ngatur strategi itu sebetulnya kita sudah melatih anak kita pengambilan keputusan. Jadi dia harus bisa menentukan kapan saya harus sembunyi, kapan saya harus nembak, kapan saya harus nendang bola, bagaimana caranya saya nendang supaya gol, bagaimana saya menghindar supaya bola saya tidak direbut. Itu semua tanpa kita sadari melatih anak kita strategi dari pengambilan keputusan. Ini di sini, ya. Oke, selain itu anak kita apa? Laki-laki dulu. Dari mainannya ya. Dari mainannya. Ada bola, ada robot, ada pistol, ada mobil, ada pedang. Selain ini, anak kita terlatih apa? Terlatih apa? Terlatih fokus, terlatih tegas, ya kan? Terlatih berani, ya enggak? Ya enggak? Sudah punya anak laki-laki, perempuan, ada yang punya anak, atau ada yang belum menikah? Ada anak perempuan laki-laki rata-rata punya ya? Ya. Tegas, berani, ya kan? Tangkas, ya kan? Ya Bapak Ibu? Dia terlatih fisiknya tidak? Artinya fisiknya menjadi apa? Kuat, ya oke. Nah, tangguh, oke. Nah sekarang kita pindah ke anak perempuan dengan mainannya tadi. Boneka, rias, masak-masak, apa yang dilatih? Oke, keterampilan, apa lagi? Keterampilan merias, memasak. Itu merias itu sebetulnya apa sih? Keterampilan apa yang kita ajarkan? Ketekunan, kesabaran, kerapian, ya. Iya enggak? Ini ibu bapak kan punya anak ya, harus ngelihat juga dampak dari mainan yang kita berikan itu sebenarnya apa. Kita harus ngerti ya. Ketekunan, ya kan? Tekun, rapi, ya kan? Telaten, ya kan? Sabar, tekun, telaten, ya, sabar, ya kan? Bersih, ya kan? Ya kan? Lembut. Pada saat dia main boneka-boneka, apa yang tertransfer di situ? Keterampilan apa?
kesabaran, kelembutan, ya kan? Ya, kasih sayang, ya kan? Kasih sayang, kelembutan, ya kan? Nah, Bapak Ibu bisa bedakan ini hasil dari pengasuhan kita akan mencetak generasi yang seperti ini. Inilah yang kemudian akan semakin mempertegas perbedaan tadi peran dan tanggung jawab, karena dari kecil udah terbangun. Bahkan karakter anak-anak kita pun terbangun loh di sini, ini ya. Nah, artinya apa? Di sini anak laki-laki itu sudah dikondisikan untuk menjadi seorang pribadi yang tegas, berani, teguh, gitu ya. Ambil keputusannya bagus, strategis, gitu ya. Jadi di sini kita tanpa kita sadari sebenarnya sudah melatih anak kita untuk lebih dominan, ya kan? Lebih dominan dibanding anak perempuan kita. Ini dia akan lebih dominan di sini. Anak perempuan kita diajari keterampilan, ketekunan, pengabdian, sabar, bersih, kasih dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu lupa di sini bahwa anak perempuan butuh kekuatan, butuh ketangkasan, butuh keberanian, butuh ketangguhan. Bapak Ibu lupa bahwa anak laki-laki pun butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh kelembutan, butuh kasih sayang. Karakter ini seharusnya dimiliki oleh anak kita laki-laki maupun perempuan. Ini semuanya ini harusnya dimiliki. Tapi tanpa kita sadari, kita sudah mengkondisikan hal seperti ini. Contoh sederhana. Siapa yang anak perempuan jangan main HP dulu ya. Kalau ada yang mau main HP boleh juga. Oh mencatat? Boleh. Kalau mencatat boleh. Kalau main WA jangan dulu ya. Kalau ada yang penting, saya biasa berprinsip gini. Kalau ada orang yang penting sekali dengan kita, pasti dia telepon. Ya enggak Pak? Ya enggak Bu? Artinya apa? Kalau kita cuma ini soalnya udah kebiasaan, jadi tangan kita itu kayaknya udah otomatis gitu. Kalau tidak ada sesuatu yang kita anggap penting, nah langsung pegang HP, buka WA. Padahal WA itu sebetulnya ya tidak perlu selalu dilihat, karena tidak setiap menit, setiap detik orang kirim WA kita dan itu penting. Paling hanya saya posting snack video, paling hanya saya posting mungkin itu sudah berita-berita lama atau gambar-gambar yang basi, motivasi dan sebagainya. Mungkin kita juga sudah hafal, sudah bosan gitu ya. Begitu. Nah, mohon maaf ya, saya saya mohon maaf. Luangkan dulu waktu kita untuk paham ini, karena Bapak Ibu kesini diutus oleh pimpinan untuk berbagi pengetahuan, untuk menyerap apa yang Bapak Ibu sekarang hadapi, gitu ya. Kita diberi kesempatan untuk bertemu. Kesempatan itu kita itu tidak kebetulan loh ketemu Bapak Ibu. Tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Semua sudah diatur sedemikian teliti oleh yang maha teliti. Jadi tidak ada kebetulan saya ketemu Ibu, saya bicara seperti ini, tidak ada kebetulan. Semua sudah diatur. Nah ini yang perlu kita syukuri. Jadi setiap momen kunci keberhasilan salah satunya saya sedikit ya. Setiap kesempatan, setiap momen manfaatkan sebanyak-banyak, seoptimal mungkin. Jadi itu dulu yang kita harus hargai seperti kita yang penting. Nah di sini Bapak Ibu, saya kembali ke sini ya, fokus ke sini dulu ya. Nah di sini apa yang terjadi? Karena ini lebih dominan ya dibandingkan ini. Akibatnya apa? Kira-kira kesenjangan gender yang terjadi apa? Anak kecil kita, anak perempuan kita waktu masih kecil, main di luar rumah, pulang nangis. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ibu punya anak perempuan? Nah, pernah nangis apa gitu? Kalau misalnya anaknya nangis, datang pulang main, apa yang kita lakukan? Dibujuk, dinang-nang gitu ya, didiamin gitu ya, dibujuk. Kalau anak laki-laki, keluar main, pulang nangis, apa yang Bapak lakukan? Nah, ya kan Pak? Apa yang Ibu lakukan? Oke? Beda ya? Beda tak perlakuan kita? Beda sikap kita? Beda. Nah, artinya di sini jelas sekali bahwa laki-laki ini
ya kan? Ngalah saja, ya kan? Dan? Ya. Nah akhirnya kesenjangan gender yang kedua, kekerasan. Kita sekarang diperhadapkan pada data atau violence ya. Ini bahasa Inggrisnya yang tadi ini double burden, beban ganda. Kalau yang ini violence, kekerasan ya. Faktanya adalah kekerasan terhadap perempuan mendominasi dan pelakunya ya lebih banyak laki-laki. Korbannya perempuan, pelakunya banyak laki-laki. Karena apa? Karena ini. Jangan salahkan laki-laki kalau melakukan kekerasan dengan perempuan, jangan salahkan perempuan kalau kemudian dia diam. Karena dari kecil memang seperti ini kita kondisikan. Pada saat anak kita datang nangis, anak perempuan datang nangis, jarang sekali orang tua yang kemudian memberi kekuatan, memberi motivasi supaya dia lebih kuat, lebih tangguh, lebih berani, ya, dan dia tidak akan berulang lagi diperlakukan oleh temannya menjadi korban lagi gitu. Tapi kalau anak laki-laki satu kali dia nangis datang sudah emosi tuh bapak, ibu juga sudah emosi. Kenapa nangis? Nah, anak laki-laki tidak boleh nangis, tapi anak perempuan nangis tidak pernah kita bilang anak perempuan tidak boleh nangis ya, anak perempuan harus kuat, anak perempuan harus tangguh, tidak boleh kalah ya. Jarang bu, ya enggak? Ya enggak pak? Ya, itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, inilah yang kemudian sampai akhirnya menimbulkan kesenjangan atau isu gender dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sekarang banyak korban-korban kekerasan yang dilaporkan itu banyak. Anak perempuan pun itu jadi korban kekerasan banyak pak. Dan yang lebih memprihatinkan adalah apa? Kekerasan seksual. Dan siapa pelakunya? Pelakunya bahkan bapak kandungnya. Iya, laki-laki, tapi yang lebih memprihatinkan siapa? Bapak kandungnya, pelakunya, kakak kandungnya, omnya, ya pamannya, ya adiknya, gitu. Jadi kakeknya itu di PPA di provinsi Ibu, incest bahkan sampai hamil melahirkan. Siapa yang melakukan? Bapaknya. Kita ada beberapa. Bayangkan, kalau sudah benar-benar suara nggak ada ya, benar-benar suara nggak ada. Yang paling sering itu berita itu pingsan itu kemarin betul beda. Bahkan juga berapa kali itu. Mudah-mudahan saya tidak ketularan gitu, tidak ketularan. Nah ini akibat yang di sini tadi. Nah, terus sekarang dari mainan-mainan, dari peran-peran tadi, dari ini, kemudian ada apa lagi, Bapak Ibu? Ada pembedaan tugas dan tanggung jawab tadi yang menimbulkan ada namanya stereotype atau labeling. Stereotype. Nah, kemudian ada marginalisasi. Kita sudah sampai di ini udah sampai jauh ya Bapak Ibu. Kita udah jauh. Ini udah lewat ya? Oh, ini udah lewat. Sorry. Ini udah lewat tadi yang saya jelaskan ya. Udah lewat terus. Nah ini kita sudah masuk sini. Sorry. Ya, sini. Ya, gender. Jadi ada marginalisasi, ada stereotype, kemudian ada diskriminasi. Nah, di sini dibeda-bedakan. Ngomong kok dibandingkan. Ini di sini diskriminasi. Dibeda-bedakan, ya. Nah, marginalisasi, stereotype, violence dan sebagainya adalah isu gender. Ini Bapak Ibu bukan hanya dialami oleh perempuan, meskipun lebih banyak dialami oleh perempuan akibat konstruksi ini tadi, ya, akibat konstruksi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi di penduduk laki-laki. Nah ini nanti akan kita lihat di masing-masing program kegiatan kita, konsentrasi kita, seperti contoh dinas pendidikan.
Dinas Pendidikan, apakah masih ada isu tentang misalnya marginalisasi di bidang pendidikan? Ada enggak? Kita lihat selayar ini ada daratan, ada kepulauan. Apakah akses? Jadi kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender, nanti di sini Pak, ya. Maaf, kita sudah di sini. Nah, untuk mengatasi ini perlu ada sebuah strategi. Strategi PUG itu kata kuncinya gini Pak. Sebuah strateginya apa sih? Mengintegrasi. Jadi strateginya adalah integrasi. Integrasi apa? Integrasi kebutuhan, pengalaman, masalah, dan aspirasi. Aspirasi siapa? Kebutuhan, pengalaman, masalah, aspirasi siapa? Laki-laki dan perempuan. Diintegrasikan di mana? Diintegrasikan di perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Untuk apa ini diintegrasikan? Strateginya adalah apa? Mengintegrasikan ini. Di mana? Di sini. Untuk apa? Untuk meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat PKN. Kata kuncinya PUG ini. Saya ulangi sekali lagi. Saya minta tolong nanti yang saya tunjuk mengulangi apa yang saya ucapkan, ya. Pengaruh sama gender adalah sebuah strategi pembangunan yang mengintegrasikan kebutuhan, pengalaman, masalah, aspirasi laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Saya tunjuk, ya. Satu mewakili laki-laki, satu mewakili perempuan. Ibu ya. Dari mana? Nama, kesulan. Ya, ya. Ayo. Mungkin. Maaf lagi dulu. Dari sini dulu deh. Bisa kan ya? Itu masih ada tulisan. Ya. Oh, Bapak. Aduh, yang muda kalah deh, ya. Masih muda juga. Masih muda juga. Jadi apa kasih itu sama gender itu memiliki suatu strategi yang terintegrasi dari sebuah kebutuhan, pengalaman, masalah, dan juga aspirasi, kemudian penganggaran bagi dengan perempuan, kemudian dalam proses untuk penganggaran, monitoring, kemudian selanjutnya dilakukan peningkatan peningkatan. Saya ulangi lagi satu kali. Ini yang harus dipahami, dihafal supaya paham ya. PUG adalah strategi pembangunan yang mengintegrasikan kebutuhan, pengalaman, masalah, aspirasi laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Oke? Sudah bisa? Ada yang lengkap ya? PUG adalah strategi yang diintegrasi memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, pemenuhan perencanaan proses perencanaan dan pengembangan Oke, saya perbaiki tulisan saya ya. Karena ini penting ya. Ini Bapak Ibu udah paham sampai sini ya, sebab-sebab ada kesenjangan gender. Nah, itulah perlu sebuah
strategi. Strategi inilah yang disebut dengan pengharustangan gender, ya. Ini kenapa saya pakai papan untuk mempercepat pemahaman Bapak Ibu sekalian. Jadi saya minta tolong fokus dulu di sini, ya. Fokus dulu di sini. Supaya nanti pada saat Ibu bikin analisis untuk kesenian gender di sektornya itu bisa gampang, bisa mudah, dan bisa mendeteksi apa penyebabnya. Kemudian rencana aksi yang kita mau lakukan melalui program kegiatan kita seperti apa, itu bisa gampang, ya. Ini bermula dari sini tadi, ya Bapak Ibu, mulai dari konsep gender sudah dipahami, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan supaya tidak ada yang tercecer, ya. Nah, karena ada kesenjangan gender, ini ternyata di belakang agak kurang jelas. Maka diperlukan sebuah strategi, ya kan? Ini. Jadi PUG itu, ini saya kasih besar, ya, adalah strategi. Ini kata-kata kunci saja yang saya tuliskan, ya. Strategi pembangunan yang mengintegrasikan, mengintegrasikan itu memasukkan. Strategi pembangunan, strateginya apa sih? Mengintegrasikan. Apa yang diintegrasikan? Apa yang dimasukkan sih pada saat itu? Apa yang perlu dimasukkan? Mengintegrasikan kebutuhan. Saya kasih sama, ya, supaya menghafalnya gampang. Yang mengintegrasikan aspirasi, kita balik, ya, kebutuhan, aspirasi, pengalaman, pengalaman. Jadi istilahnya ada 3 huruf, ada 4 huruf yang penting Bapak Ibu hafalkan dalam PAGP, ini adalah APKM. K, kebutuhan, ya, kebutuhan, dan masalah, APKM, ya. Laki-laki dan perempuan diintegrasikan di mana? Diintegrasikan di perencanaan. Ingat, ya, awal dari sebuah proses pembangunan adalah perencanaan, ya. Perencanaan, penganggaran, ya, pelaksanaan, ya, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan atau monitoring, ya, boleh pemantauan atau monitoring. Strategi pembangunan yang mengintegrasikan aspirasi, pengalaman, kebutuhan, masalah laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk ini tujuannya, ya, meningkatkan. Ini ada yang lagi, ya, sorry. Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Jadi ini 4 huruf yang perlu kita hafal, harus dihafal, harus dipahami di PUG, strategi PUG, APKM. Oke? Paham, ya? Oke, ya? Ya, bisa ada yang mengulang? Angkat tangan deh, nggak usah ditunjuk karena udah jelas. Oke. Ya, PUG adalah PUG atau pengarus utama gender adalah strategi pembangunan yang mengintegrasikan aspirasi, pengalaman, kebutuhan, masalah laki-laki dan perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Ya, nah, ada yang ingin bertanya ini, memangnya ada, ya, Bu, pengalaman kebutuhan laki-laki perempuan itu emang beda?
dijelaskan? Mau dijelaskan Bapak Ibu? Masih butuh dijelaskan ini? Oke? Mau dijelaskan ya? Kasih contoh ya? Oke. Sekarang kita lihat ya. Kenapa sih ini harus diintegrasikan? Emang iya aspirasi laki perempuan itu beda? Emang iya pengalaman laki perempuan itu beda? Gitu ya. Emang ada perbedaan yang berbeda antara laki perempuan? Dan memang apakah ada masalah yang berbeda ketika kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi ini tidak terakomodir dalam pembangunan? Saya kasih contoh ya, yang paling gampang, paling mudah. Ada dinas tata ruang permukiman atau dinas apa ya yang mengerjakan tugas peran tanggung jawab penyediaan toilet di pasar atau toilet di sarana umum, boleh di sekolah. Kalau di sekolah siapa? Dinas. Oke. Contoh ya, ini penggunaan toilet dimanapun. Kita mau melihat di sini nih, ada nggak sih pengalaman, kebutuhan, dan masalah yang berbeda? Nah, penggunaan toilet itu laki-laki dan perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda. Yang tahu ya Bapak Ibu sendiri. Pengalamannya perempuan menggunakan toilet. Kita dalam menggunakan toilet biasanya berapa lama Bu? Kalau buang air kecil kita butuh waktu berapa lama? Perempuan butuh waktu berapa lama? Hah? Berapa? Butuh kurang lebih 7 menit sampai 10 menit. Oke. Kalau bapak-bapak butuh waktu berapa lama? Berapa lama? Ibu-ibu ini pengalaman ini ya. Berapa menit kira-kira? 2 sampai 3 menit gitu ya. Kenapa bisa berbeda pengalaman? Karena apa? Kenapa bisa berbeda? Ini dari pengalaman ya. Lama waktu. Perempuan itu mempunyai 4 kodrat. Apa kodrat perempuan? Bapak, apa kodrat perempuan? Apa kodrat perempuan? Bapak yang jawab, jangan ibu. Kodrat perempuan apa Pak? Kodrat perempuan apa Pak? Jangan sampai tak tahu kodratnya perempuan. Kodrat perempuan apa? Kodrat perempuan mengandung. Yang besar Pak suaranya? Oke, hamil, melahirkan, apa lagi? Ada yang bilang menyusui ya? Oke, apa lagi? Apa lagi? Satu lagi kodrat perempuan. Apa? Apa Bu? Mengasuh dan memelihara. Oke, saya tulis. Mengasuh dan memelihara ini kodrat atau bukan ya? Oh bukan Bu, bukan. Kodrat itu yang dibawa sejak lahir. Ciptaan Allah. Tidak bisa dipertukarkan. Laki-laki tidak punya. Kodratnya perempuan itu laki-laki tidak punya. Kodratnya laki-laki perempuan juga tidak punya. Itu namanya kodrat. Menstruasi itu Bapak aja tahu digunakan. Nah, Bapak aja tahu loh ya. Ini si ibu malah nggak tahu deh. Menstruasi. Nah, ini adalah 4 kodrat perempuan ya. Mengasuh anak, mengurus suami, membersihkan rumah itu bukan kodrat. Itu tadi peran dan tanggung jawab. Itu pun bukan peran dan tanggung jawab perempuan saja. Karena ada perbedaan gender, maka dilekatkanlah itu ke perempuan. Padahal sebetulnya itu peran bisa dilakukan bersama-sama oleh suami istri. Itu yang namanya kesetaraan ya. Kalau kita bicara kesetaraan gender itu sebenarnya ada pembagian peran yang setara, ada pembagian tanggung jawab yang setara. Kalau bapak suka dibantu oleh istrinya mencari nafkah, ya kan? Jadi tolong dong bapak juga bantu istrinya membersihkan rumah, mengasuh anak, ya kan? Masak, membersihkan rumah, kan udah dibantu cari nafkah.
Masa kita istrinya bantu cari nafkah, bapaknya nggak mau bantu? Nah, berarti belum ada kesetaraan. Nah, itu kalau bicara kesetaraan gender itu seperti itu. Bukan itu yang dimaksud kesetaraan gender itu perempuan mau menang-menang sendiri, nggak mau diatur, maunya pergi jalan-jalan, nggak mau urus anak, nggak mau urus suami. Bukan. Tapi ada keseimbangan peran, ada pembagian tanggung jawab, gitu ya. Bukan berarti kita mau menang-menangnya sendiri, enggak. Coba deh kalau bapak ditukar peran dan tanggung jawabnya. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu selama ini, oleh istrinya bapak lakukan selama setahun, gantian gitu, gantian. Nah ini apa kan? Loh, enggak, berbeda ini. Nah, ini kita ya. Ini kelamin ya. Kelamin itu fungsinya apa? Kalau kita berbicara tukar kelamin juga, oh ya, adakah seperti itu tukar kelamin baru kemudian kita bisa tukar peran? Itu bukan kodrat ini. Kalau terkait dengan jenis kelamin secara biologis, maka kembali ke sini. Ini tadi ditukar. Nah, kodratnya laki-laki apa? Yang terkait dengan jenis kelaminnya. Ya, itu dulu, jawab dulu, Pak. Nah, kodratnya laki-laki apa? Supaya bisa di sini. Membuahi. Betul. Kodratnya laki-laki adalah ya, membuahi. Mana ada menyusup? Nah, ini adalah kodrat. Ini yang tidak bisa dipertukarkan karena ini fungsi biologis dari jenis kelamin kita. Karena perempuan punya vagina, maka menstruasi. Melalui vagina terjadi pembuahan sehingga hamil. Melalui vagina juga anak bayi keluar, melahirkan di bagian vagina situ. Nah kan, kemudian karena dia melahirkan melalui kelaminnya tadi, Allah melengkapi dengan payudara yang menghasilkan air susu. Untuk apa? Untuk makanan si bayinya tadi. Nah ini disebut dengan kodrat. Ini tak bisa dipertukarkan. Tapi kalau soal membersihkan rumah, memasak, setrika, mencuci itu bisa dipertukarkan. Kalau ini tak bisa. Bapak juga nggak bisa. Ini si ibu yang disuruh membuahi, bapak yang nggak bisa. Tukar jenis kelamin laki-laki yang hamil nggak bisa. Itu justru menyalahi kodrat, menyalahi ketetapan Allah yang sudah diberikan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang peran dan tanggung jawab, bukan berarti kita harus tukar jenis kelamin. Nah, kalau misalnya seperti Dorce, misalnya apa ya? Contoh, sebelum bapak bertanya. Dorce itu secara fisik dia berganti jenis kelamin karena dia merasa bahwa rasa keperempuanannya itu lebih mendominasi dirinya gitu. Tetapi apakah ini bisa ada di Dorce? Tidak. Diganti memang. Penisnya itu dioperasi jadi vagina, tapi tidak menstruasi, Pak. Dia nggak bakalan hamil karena nggak ada yang bisa membuahi karena nggak ada rahim. Rahim siapa yang bisa buat? Nggak bisa manusia kan? Nah ini yang beda. Nah kalau peran gender tadi, peran laki-laki dan perempuan bisa dipertukarkan. Nah kenapa bapak merasa berat? Berat sekali bu. Bahkan bapak harus ganti jenis kelamin. Itu fakta bahwa saking beratnya tugas perempuan. Ya ayo sama-sama kalau sudah sadar, sudah mengetahui bahwa peran dan tanggung jawab perempuan itu sangat berat, ya ayo dong dibantu. Karena secara fisik Allah menciptakan tubuh organ laki-laki itu lebih kuat dibanding perempuan. Dan kenapa di dalam surat An-Nisa itu Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu adalah pemimpin. Pimpin, siapa yang mau dipimpin? Keluargamu yang kamu pimpin. Siapa keluargamu? Istrimu, anakmu. Jamin dia, pastikan dia terhindar dari api neraka. Bagaimana caranya? Ya bantu supaya istrimu supaya dia bekerja juga dengan enak, bahagia, bisa sama-sama bahagia gitu ya. Tidak ada salah satu diberatkan. Bayangkan kalau tiap hari mulai dari bangun sampai tidur selama sekian belas tahun menikah tidak pernah ada perubahan, tidak pernah ada kerjasama. Kita itu Pak, biar sebentar
bantu, itu udah berterima kasih sekali. Seminggu sekali saja suami ikut ke dapur, bantu cuci piring, sudah senang banget, ya enggak? Kita lihat pengalaman, memang. Dan itu adalah fakta. Adalah fakta. Nah, saya perlu sampaikan karena jangan sampai kita punya pemikiran ini, ibu mau menang sendiri tentang dia tempat. No. Coba kita lihat fakta di rumah tangga kita saja, ya kan? Makanya tadi saya sempat bertanya, bisa tidak berganti peran? Kalau bapak mengatakan tidak bisa, bu, berat bu. Kalau begitu harus ganti jenis kelamin bu. Artinya itu mengakui bahwa tugas perempuan itu berat. Peran dan tanggung jawab yang diberikan ke perempuan itu sangat berat. Maka ayo bantu. Maka ayo sama-sama gitu. Jadi nanti kalau saya biasa bilang gini, dalam 24 jam saya buat lingkaran ya, 24 jam. Berapa jam yang kita gunakan Bapak untuk ibadah spiritual? Berapa yang kita gunakan untuk ibadah spiritual? Ibadah spiritual itu sholat ya, mengaji ya kan, tadarusan mengaji, mungkin kita dengar ceramah gitu ya, zikir-zikir gitu. Dalam 24 jam berapa kita gunakan? Berapa kita gunakan waktu? Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu, berapa kita gunakan waktu? Berapa? 2 jam, oke. Mudah-mudahan 2 jam ya, 2 jam. Betul, dalam 24 jam. Ya, 2 jam. 2 jam itu kok masih ketawa? 2 jam itu sedikit loh. Kita dari maghrib ke isya baca Al-Quran saja itu udah 1 jaman loh. Ya kan? 1 jam 1 juz. Yang penting ngaji. Yang penting ngaji tapi mau surga ya. Oke. Sekarang yang untuk bekerja di kantor, di kebun, di sawah dan sebagainya, bekerja berapa jam? 8 jam. Oke. Untuk istirahat tidur. Ya, jadi kira-kira dari jam berapa jam kira-kira? Kisaran 6 ya. Kisaran 6. Masih ada berapa kalau 24 jam? Masih ada 8. Yang 8 ini untuk apa Ibu? Yang 8 untuk apa Ibu? Ibu dulu. Oke, yang 8 jam ini Ibu pakai yang tadi ya. Bersih-bersih, ngurus anak macam-macam. Yang 8 jam untuk Bapak digunakan untuk apa? Olahraga lain-lain, ngobrol dan sebagainya. Ini loh yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Kalau memang kita melihat ada kesenjangan tugas, peran dan tanggung jawab, mau iya loh gitu loh. Ayo sama-sama. Kan kalau kita bicara tentang keluarga, kita mau keluarga yang harmonis, ya kan? Keluarga yang seperti apa? Keluarga yang harmonis itu yang ada pembagian tugas. Kalau tadi Bapak Ibu punya anak laki dan perempuan, kasih dong mulai sekarang potong ketidaksetaraan gender di keluarga, supaya nanti pada saat anak kita berumah tangga itu tidak melestarikan tadi konsep budaya itu sudah terpotong, tidak melestarikan. Jadi saya punya anak, saya 3 Pak. Yang pertama, karena saya sudah lumayan ya, sudah 50 lebih. Yang pertama itu anak saya alhamdulillah udah kerja, perempuan ya. Kemudian yang kedua masih kuliah kedokteran laki-laki. Yang ketiga masih kuliah psikologi perempuan. Jadi 3, ada 2 perempuan. Tapi dari kecil. Iya, kamu nggak ngerti. Dari kecil itu, saya sudah biasakan anak saya mulai dari mainan. Waktu itu saya belum dapat ini Pak, saya belum dapat apa itu PUD pengetahuan itu tidak, karena saya pertama jadi PNS pada saat saya menikah dan suami saya itu saya masih di Bapeda. Saya belum paham apa itu PUD tidak. Tetapi saya hanya melihat saja bahwa dalam mengasuh anak saya harus memberikan apa yang saya berikan ke anak saya pertama, saya harus berikan juga anak saya kedua, saya harus berikan juga anak saya
ketiga gitu ya. Mainan itu sedang. Jadi anak-anak yang laki-laki dan perempuan itu ya sama-sama. Kalau beli mainan robot, ya mereka punya semua. Ada robot masing-masing. Bahkan anak saya yang perempuan itu suka warna hitam, gitu. Suka warna hitam, suka warna biru, ada yang warna hijau, gitu. Jadi saya nggak batasi, Baju pun saya nggak pernah. Gitu. Bahkan banyak bajunya anak perempuan saya itu dominan malah warna biru itu dominan warna coklat warna dominan. Nggak masalah ada warna adiknya. Enggak. Ada kuning, ada merah, ada biru, ada macam-macam saya berikan. Gitu. Dan cocok-cocok aja nggak masalah. Mainan pun begitu. Ada bonekanya, masing-masing boneka binatang-binatang ada semua. Ada boneka-boneka yang anak-anak Barbie itu tidak punya, tetapi dia ingin main sama kakaknya sama adiknya. Kakaknya sama adiknya juga. Kalau si yang anak laki-laki saya ini main mobil itu, mereka punya mobil balap masing-masing ada juga. Masing-masing punya ada. Sampai mereka mulai besar dan bisa diajak ikut bantu-bantu gitu. Anak saya lagi boleh tanya, boleh saya sekarang. Masak dia pintar, bersihkan rumah dia terampil. Setiap bangun tidur dia rapikan. Amalnya kalau saya pesan ini, itu ada di WA saya. Ada yang minta tolong ya, ingat ya, itu kan nggak ada. Kebetulan rumah saya kecil, jadi harus 2 lantai karena kecil. Cuma tipe 36, jadi harus 2 lantai. Tolong disapu dipel yang di bawah ya. Nanti yang di atas adik, karena yang di rumah sekarang tinggal yang laki dan perempuan. Dipanasi ya nak ya. Terus nanti kalau misalnya di sana nggak bisa. Oh ini mainnya juga bermasalah. Nah ini yang dimaksud memotong ketidaksetaraan gender tadi. Kita ajarkan ke anak-anak kita. Berbagi peran itu penting, perlu. Bahkan kalau anak saya yang laki-laki itu, kalau ngelihat saya ngepel gitu ya, itu udah bu ibu udah deh nanti saya aja. Dia nggak malu-malu. Antar ke pasar, dek beli ya ke ini ya ke kan ada pasar untuk rumah gitu. Adik beli ini. Iya, ibu catatkan ya. Iya. Dia nggak malu-malu. Masak dia pintar pak masak. Malah kadang-kadang kalau ini adik mau bekal apa udah nanti ibu saya sendiri aja deh. Karena saya mau diet gitu. Dia bikin sendiri masakan sendiri, mandi sendiri. Nah ini maksud saya. Artinya tidak ada hal yang tabu sepanjang itu tidak diharamkan oleh agama. Sebetulnya itu. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat, mencermati pada saat kita mengaji, coba deh sekali-sekali dibaca tafsirnya. Ini baru tafsir ya, bukan pendalaman ya, belum pendalaman isi dari Al-Quran. Itu pesan-pesan pengasuhan itu lebih banyak ditujukan ke kepala keluarga, ke laki-laki. Ada surat Luqman, ya kan? Bagaimana Luqman ini mengajarkan keimanan, mengajarkan bagaimana jadi Ibrahim, ya kan? Semua itu pengasuhan pesan-pesan pengasuhan itu justru dipesankan kepada. Karena apa itu tadi tanggung jawabnya untuk menjaga keluarganya dari siksa neraka. Gitu. Ini masuk ke sini karena tadi Pak Wakil hanya juga harus masuk ke hal-hal yang spiritual. Nah, ini loh Bapak Ibu di sini. Nah, ini yang kita penting. Kenapa? Kalau perspektif kita seperti ini, maka akan mempengaruhi keputusan kita dalam melaksanakan kegiatan. Saya kembali ke sini ya. Mohon maaf ya Pak, saya lanjut dulu boleh? Atau Bapak ada yang undang-undang? Oh, iya. Ini, yang di sini tadi, ketika kita tidak memahami ini, ada kodrat yang harus difasilitasi. Kodrat ini nanti akan ke sini juga. Gitu. Kodrat itu akan menentukan di sini Pak. Ada pengalaman yang berbeda. Kenapa perempuan lebih lama? Karena menstruasi. Ya. Karena vagina itu tak boleh kita kencing berdiri. Ya. Mungkin bapak-bapak sebenarnya juga tak boleh kan ya. Kalau sunnah Rasul itu kan tetap kalau berwajibnya tetap tidak boleh berdiri sebetulnya gitu. Tetapi toilet yang ada itu kadang membuat bapak-bapak harus berdiri gitu ya. Nah tapi kalau perempuan tetap tidak bisa. Kemudian karena kodrat kita ini juga
dan adab kita dalam berpakaian, maka perempuan jarang yang pakai celana panjang, ya kan? Pakai kaos dan sebagainya. Nah, akhirnya pengalaman ini akan menentukan pada saat buang air kecil, karena ada ini tadi menstruasi, ribetnya, angkat baju dan sebagainya, itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, sekarang di kebutuhan, berapa air, berapa gayung yang dibutuhkan buang air kecil? Ini saya yang tadi, yang ini tadi, yang ada perbedaan-perbedaan ini yang harus kita tarik ke, kalau kita tidak men-setting berpikir kita, tidak memahami bahwa ada perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan, dan itu nanti akan berdampak pada pelayanan yang berhubungan dengan hal yang sebagai kodrat tadi, maka kita melaksanakan kegiatan kita bisa buta gender. Jadi kita tidak responsif terhadap kebutuhan ini, pengalaman dan kebutuhan. Berapa gayung, Bu? Ini contoh ya, pembangunan toilet. Contoh pembangunan toilet. 6 gayung ya. Bapak berapa gayung? Setengah. Oke. Kalau ada, iya. Betul. Betul. Beda daratan dengan pulau. Ya. Nah, sekarang ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, ya kan? Airnya tidak ada tuh, Bu, gimana? Ibu singgah di pelabuhan atau di pasar atau mungkin di pulau, tidak ada air. Ibu pengen banget pipis di buang air kecil. Kira-kira bisa nggak buang air kecil? Tidak ada air, Bu. Tidak ada air. Tidak ada air. Pertanyaan saya, tidak ada air, bisa nggak? Tidak bisa. Bapak? Bisa. Ada air tapi kotor. Tidak bisa. Bapak? Bisa. Orang tidak ada air aja bisa, apalagi ada air. Nah, ketika tidak ada air, ini ya, berarti ada pengalaman dan kebutuhan yang berbeda ya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira pembangunan toilet yang responsif gender, respon terhadap kebutuhan dan pengalaman yang spesifik? Selain air, ini Ibu sama Bapak bisa sambil mereka apa sih yang dimaksud responsif gender ya? Respon terhadap pengalaman, kebutuhan, masalah dan sebagainya. Kalau tidak ada air, tidak bisa buang air kecil. Apa yang terjadi? Muncul masalah enggak? Muncul ya. Supaya tidak ada masalah yang muncul, maka ada nggak aspirasi yang disampaikan oleh perempuan? Tolong dong, kalau bangun toilet itu yang ada air bersih yang cukup. Ada aspirasi ya? Oke. Selain air, apa yang kita butuhkan, Ibu? Tisu, apalagi? Tempat sampah, apalagi? Cermin, apalagi? Bayangkan Pak, bayangnya kebutuhan. Apalagi kalau saya satu yang saya gantungan. Kenapa perlu gantungan, Ibu? Karena perempuan itu kemana-mana Pak, dia ke pasar juga bawa tas gitu. Heran. Kalau bapak-bapak bawa apa? Bawa HP, bawa dompet yang cukup disimpan di saku celana. Jadi tak butuh gantungan. Mungkin bapak juga tak pusing, tak ada tisu, ya kan? Tak ada tisu untuk mengeringkan. Karena berbeda alat kelamin laki-laki dan perempuan. Perempuan kalau habis buang air kecil tidak dikeringkan, itu bermasalah Pak. Kalau laki-laki mungkin tak bermasalah ya. Santai-santai saja gitu. Tidak akan terjadi gatal-gatal, jamur dan sebagainya. Tidak terjadi. Kalau perempuan terjadi. Nah, berarti beda ya kebutuhan yang akan menimbulkan masalah sehingga muncullah aspirasi. Nah, sekarang saya tarik nih ya. Bapak Ibu sebagai pelaksana atau penanggung jawab kegiatan pembangunan toilet di pasar, apa yang kita akan lakukan? Apa yang kita lihat? Dari pengalaman kebutuhan Bapak Ibu udah paham berbeda. Sekarang apa lagi yang harus diperhatikan? Jumlah pembeli dan penjual yang ada di pasar.
dasar itu lebih banyak laki-laki atau perempuan? Nah, kalau begitu, kalau ada anggaran untuk 4 toilet, berapa toilet laki-laki yang dibangun, berapa toilet perempuan yang dibangun? Itu yang disebut responsif gender. Paham Bapak Ibu? Oke, ini saya belum tahu itu pengelolaan. Contoh lagi pendidikan. Nih, ada bahasa Inggris ya. Dari sini nih. Nah, ini yang harus diintegrasikan di mana? Di sini tadi perencanaan, penganggaran, harus alokasi anggarannya untuk toilet perempuan 3, toilet laki-laki 1. Dalam pelaksanaan harus diawasi. Bener nggak? Ini udah bener belum? Udah sesuai kebutuhan belum? Oh, ini toilet perempuan kok udah ada gantungan, kasih gantungan dong, gitu ya. Nah, jadi nanti sampai ke pemanfaatan monitoring evaluasinya sudah responsif gender. Ketika ini terpenuhi, saya lanjut dulu sebelum kemudian yang tadi. Ketika ini terpenuhi, ini akan tercapai loh. Akses laki-laki dan perempuan di pasar untuk penggunaan toilet itu akan tersedia. Oh, ada aksesnya, perempuan lebih banyak nih, karena memang penjual pembeli perempuan lebih banyak, dari pengalaman dan pengalamannya lebih lama, gitu ya. Gunakan kamar mandi toilet itu lebih lama waktunya ternyata perempuan. Gitu. Jadi kalau bangunnya dua-dua, ini belum responsif gender, karena nanti di perempuan akan banyak antrian, penumpukan antrian, dan di perempuan ini tidak bisa masuk ke sini ke toilet laki-laki karena udah dipilah, bisa laki-laki dan perempuan, gitu ya. Nah, jadi akan meningkatkan ini nanti akses, partisipasi dalam penggunaan toilet dan meningkatkan manfaat, ya kan? Nah itu. Sekarang saya coba contoh lagi, ya ini sudah masuk ke sini karena kita harus langsung latihan nanti habis makan siang. Sekarang sudah jam berapa? Hampir makan siang, oke? Hampir makan siang. Nah, Bapak Ibu saya minta tolong dibantu ya, karena sebetulnya untuk pelatihan KPRG itu kita butuh waktu 3 hari. Karena saya hanya diberi waktu sampai sore, makanya dari tadi saya minta tolong ya, fokus, minta tolong. Itu saya mau minta bantuan Bapak Ibu, jadi supaya apa yang saya sampaikan minimal membekas, Bapak Ibu bisa menyusun nanti perencanaan yang responsif gender, memperhatikan ini tadi di program kegiatannya. Pada saat nanti evaluasi PUG tingkat nasional, Selayar sudah bisa membuktikan bahwa kami udah responsif gender. Bapak Ibu udah paham, ditanya oleh siapapun tim evaluator, tim evaluasi sudah bisa menjawab. Udah, bagaimana Dinas Perkebunan? Siap Bu, sudah responsif gender. Apa yang responsif gender? Bisa dijelaskan. Di sektor perkebunan Bu, ada isu kesenjangan seperti ini. Isu kesenjangan ini kami jawab dengan program kegiatan ini. Program kegiatan ini sudah menghasilkan atau menjawab kesenjangan yang tadi saya sebutkan sekian, anggaran yang tersedia sekian. Jadi sudah seperti itu, Bapak Ibu sudah paham ya. Nah sekarang saya kasih contoh lagi. Nanti kalau ada yang minta contoh bilang ya, karena kalau sudah latihan berarti Bapak Ibu sudah kerja masing-masing. Tinggal nanti saya dampingi aja ya. Kalau masih banyak anggaran di perangkat daerah masing-masing, ya ada nggak? Masih banyak perjalanan yang boleh? Habis? Nggak jadi deh. Di beberapa kabupaten itu mereka setelah pelatihan gini, OPD-nya pada minta gitu, Bu boleh nggak kalau kami datang ke Makassar rame-rame, Ibu dampingi lagi gitu ya, supaya kami benar-benar selesai jadi dokumen perencanaannya, inspektorat keuangan dan sebagainya. Oke. Kami yang datang ke sana rame-rame, difasilitasi tempat dengan narasumber gitu ya. Oke, bisa, itu beberapa kali begitu. Pakai perjalanan dinasnya masing-masing, rame-rame ke sana. Nah, kayaknya itu lumayan ya jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan juga ke Makassar, atau mungkin terlalu sering ya jalan-jalan. Kalau saya jarang jalan-jalan Pak, ini buktinya 5 tahun baru saya kesini lagi. Saya jalan-jalan kalau Bapak mungkin sering ya, Ibu ya. Nah oke, sekarang kita lihat lagi. Ingat ya, kata kuncinya A, P, K, M.
akses, partisipasi, ini tujuannya ya. Kontrol itu dalam pengambilan keputusan. Tadi yang contohnya Pak Wakil itu bagus tuh. Kontrol itu manfaat. Kan tadi Pak Wakil bilang, kalau partisipasi itu tingkatannya macam-macam, gitu kan ya. Kalau yang awal diundang datang itu baru partisipasi tingkat awal. Ya benar. Di sini baru maksudnya. Kalau berpartisipasi, menyampaikan pendapat itu tingkatannya agak tinggi. Ini masih di sini. Berpartisipasi, menyampaikan pendapat dan pendapatnya diputuskan sebagai dasar pengambilan kebijakan, ya, dasar pengambilan kebijakan. Maka itu partisipasi tingkat tinggi. Ini sudah di sini, sudah mempengaruhi pengambilan keputusan, berarti dia dikontrol, gitu ya. Ini yang kita tuju, ini yang kita harus capai. Kemudian memperhatikan APKN juga, memperhatikan apa tadi? Aspirasi, apa lagi? Pengalaman, apa lagi? Kebutuhan, apa lagi? Masalah. Oke. Nah, udah mulai panas ya, Nah, sekarang saya contohkan pendidikan. Pendidikan apa yang harus kita lihat? Nah, syarat utama untuk analisis atau perencanaan penganggaran dan responsif gender bisa kita lakukan kalau kita punya data pilah menurut jenis kelamin. Data terpilah perempuan dan laki-laki. Oke, sekarang kita lihat pendidikan. Bapak bawa data ya. Partisipasi sekolah, Pak. Ada berapa kecamatan tadi? 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Partisipasi sekolah anak tingkat SMP, jenjang pendidikan SMP. Laki-laki perempuan ya? Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Kecamatan 1, kecamatan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sini. Jadi cara pikir kita untuk respons gender itu menjawab kesenjangan-kesenjangan pada indikator utama OPD kita. Indikator kinerja kunci perangkat daerah kita, urusan kita, yang kita emban ya. Pendidikan itu partisipasi sekolah itu menjadi indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci ya Pak ya, sekaligus indikator kinerja kunci. Kenapa? Partisipasi sekolah ini akan mempengaruhi rata-rata lama sekolah, ya kan? Rata-rata lama sekolah endingnya adalah peningkatan indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan, ya kan? Rata-rata lama sekolah. Berarti diukur dari partisipasi sekolah atau putus sekolah. Ya kan? Sekarang saya bertanya dulu di partisipasi sekolah karena ini indikator kinerja utama. Kita lihat apakah ada kesenjangan menurut jenis kelamin, menurut wilayah. Karena ada 11 kecamatan, 5 diantaranya adalah kepulauan. Ada nggak kesenjangan? Coba kita lihat. Yuk Pak Sekris. Tingkat SMP. Kecamatan 1 apa? Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Ini. Sebelah. Kecamatan berapa itu? Oke. Nah. Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Partisipasi sekolah. Tingkat partisipasi sekolah. Persennya. Yang 8 tidak ada seremonial pembukaan, langsung di materi. Ada kegiatan berbeda puspa dan coba ini. Oke, kita manfaatkan data ya. Buka BPS Kabupaten Selayar. Seluruh tabel. Kita buka. Bapak Ibu punya pakai data semua ya. BPS Kabupaten Selayar. Lihat data tahun 2021 partisipasi sekolah tingkat SMP. Kita pakai data BPS dulu ya. Ketemu? Yuk, tentu saya sebutkan berapa. Yuk.
BPS Selayar ya. BPS Selayar. Atau ada dinas pendidikan, datanya Kak apa? Websitenya ada? Coba dibuka dulu websitenya kalau ada. Kalau nggak ada BPS boleh. Kalau ada dinas boleh dinas. Administrasi sekolah. Ya. Kita lihat di data publikasi, kemudian pilih di data, klik di menu. Kalau pakai HP ya, kalau pakai HP ini kita pakai gunakan fasilitas ya. BPS Selayar, menu klik, terus di menu itu ada pilihan publikasi. Nah, di situ publikasi tulis partisipasi sekolah itu ada di data Susenas. Pilih Susenas. Nah, ini ada data Susenas Kepulauan Selayar tahun 2021. Nah, terus masukkan email, diunduh. Ya. Nah, ada Susenas, publikasi, pilih publikasi. Nah, itu biasanya ada. Atau Kabupaten Selayar dalam angka. Nah, itu biasa juga ada datanya ya Pak ya. Betul. Nah, ini kalau kita lihat datanya di sini ada data-data pendidikan, data kesehatan dan sebagainya ada ya. Ini yang Kabupaten Selayar dalam angka saja yang dibuka. Kalau tidak ada data mikronya untuk Susenas, Kabupaten Selayar dalam angka. Kabupaten Selayar dalam angka itu ada data tentang pendidikan. Nah, kecamatan ada yang mewakili. Kecamatan apa Kak? Sini supaya tidak terlalu lama. Kecamatan apa di sini? Bisa disebut yang hadir kecamatan? Benteng. Apalagi? Bontoharu. Apalagi? Hah? Buki. Apalagi? Telinga saya agak ini Bu. Agak. Apalagi? Kecamatan yang hadir. Hah? Bontomanai. Apalagi? Bontomanai. Oh, ini kayak nama-nama jalan di Makassar ya. Oke, apalagi satu lagi. Kan ada yang di sini. Bontosikui. Oke. Sekarang kalau menurut data kecamatan deh, data kecamatan untuk jumlah anak SMP laki-laki perempuan coba dicek deh. Ya. Benteng, siapa Benteng? Lihat data kecamatannya, profil kecamatan. Harus ada ya data laki-laki dan perempuan supaya kita tahu. Di profil kecamatan, ayo dong, harus ada data terpilah ya. Ya, data terpilahnya. Kalau tidak ada data terpilah nggak bisa. Di Benteng, kalau saya bertanya mana Benteng, kecamatan Benteng? Oke, yang laki-laki berapa deh? 1.283. Berapa persen ini? Hah? Benar? Oke. Dari total perempuan berapa? 1.100. Oke. Ini berapa persen dari jumlah usia sekolah ini maksud saya? Oh, dari persennya. Oke. Bontoharu. Bontoharu. Berapa? 648 laki, perempuan? 549. Oke. Terus? Buki? Oh, Buki? 288. Sini? 201. Oke. Bonto mana? 632. Ini? 553. Oke. Nah, ini?
Saya kira ada betul. Masih karena ada betul-betul tadi. Berapa? 464 4 ya 3. Terus apa lagi? Oke, timur. Ya. Berapa? Ya, oke. Terus? Terus? Apa yang apa? 432. Udah? Ini laki perempuan. Tahu? Oke, sekarang saya nanya nih Pak Sedis, pasti tahu ya kondisi ini. Saya kan nggak hafal nih. Ini kecamatan daratan atau kepulauan ya. Oke, ini udah ya, 11 ya. Nah, oh masih ada. Oh belum, kakak beneran tuh berapa? Berapa? 815 730. Nah sekarang kalau kita melihat nih Pak Sedis ya, ini secara total ya kan, secara total saya belum bisa melihat ini persentase dari jumlah usia sekolah. Harus kan dilihat ya tingkat partisipasi sekolah. Apakah ini sudah mewakili jumlah anak usia sekolah yang bersekolah? Paham ya? Maksud saya dulu ya. Nah ini. Jadi untuk yang meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, kita belum bisa melihat karena ini harus dipersentase dulu. Dipersentase dulu. Kenapa perlu dipersentase? Misalnya ini ya, anggaplah ini kalau dibandingkan dengan jumlah anak laki-laki pada usia SMP, misalnya ya, ini 90% misalnya. Ini misalnya 92% misalnya ya. Ini anggaplah 70%. Ini misalnya 65% misalnya ya. Terus kemudian ini 85%. Ini kan harus dilihat ya presentasinya untuk melihat apakah sudah 100% partisipasi anak sekolah, anak-anak bersekolah itu sudah 100% partisipasi ya di suatu kecamatan. Saya yang ingin Bapak Ibu mau memperhatikan ini. Anggaplah ini misalnya ya, anggaplah seperti ini. Terus sampai ke bawah. Nah, kalau kita sudah mempunyai persentasenya, baru kita melihat yang mana yang lebih rendah. Partisipasi anak perempuan atau anak laki-laki di total dulu seluruh Kepulauan Selayar. Oh ternyata totalnya partisipasi sekolah di tingkat SMP misalnya ya, untuk anak perempuan itu 90%, untuk anak laki-laki 88% misalnya ya. Nah kalau kita melihat ada data seperti ini, maka partisipasi sekolah anak laki-laki atau perempuan yang harus ditingkatkan. Laki-laki, berarti kesenjangannya ada di sini ya. Ini dari aspek partisipasi sekolahnya gitu ya. Jadi harus dilihat. Nah, kemudian kita perhatikan lagi menurut wilayah ya kan, ada 11 kecamatan. Dinas Pendidikan punya kegiatan untuk peningkatan partisipasi sekolah melalui pembangunan gedung sekolah ya. Nah berarti data ini harus diperhadapkan lagi dengan data jumlah sarana terbangun untuk memfasilitasi sekian. Kenapa tinggi sekali atau kenapa rendah? Anggaplah ini misalnya di sini rendah misalnya. Oh ini ternyata baru 30%. Ini 25% misalnya ya. Kata ini Pak Bu. Kenapa ini rendah sekali? Oh ternyata jadi dilihat menurut wilayah ini ketersediaan sarana yang mempengaruhi ini. Cara berpikirnya adalah ini, kita punya data, ya kan? Yang mempengaruhi partisipasi sekolah itu apa? Sarana terbangun ya. Apalagi? Apalagi ada sarana aksesnya apa? Berarti sarana apa nih? Gedung, jalan,
alat transportasi ya, gitu ya, gitu kan? Terus selain ini apa Pak? Yang menjadi selain itu, ini kan sarana prasarana, gitu ya. Ada jalan misalnya ya. Nah, selain itu apa? Guru, ya kan? Guru. Ini nanti Bapak lihat lagi, guru yang sudah tersertifikasi, yang belum tersertifikasi, menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini akan sangat mempengaruhi partisipasi sekolah anak-anak kita, ya kan, Bapak, dan kualitas. Nah, dari sini dilihat, loh, ini ternyata di Bontomanai itu partisipasinya masih rendah banget. Nah, berarti fokus kita berada di Bontomanai. Kalau anggaran terbatas, kalau tidak bisa seluruh kecamatan dibangun ini sekolah, dilihat dibandingkan berapa ketersediaan sarananya. Nah, jadi pada saat kita melakukan analisis, ya, ini harus diperhatikan nih. Akses, apa yang jadi masalah? Oh, gedung. Yang menjadi tupoksinya Dinas Pendidikan adalah rehab dan pembangunan gedung misalnya. Oh, berarti di sini. Apalagi yang mempengaruhi? Sertifikasi guru, ketersediaan tenaga guru, pengadaan tenaga guru. Oh, berarti ada 2 yang mempengaruhi. Nah, apalagi yang mempengaruhi? Ada jalan, ada alat transportasi, tapi ini PU yang punya. Nah, bagaimana caranya supaya akses ini bisa terjawab? Karena jangan sampai ada gedung, tapi tidak ada jalanan yang menghubungkan, alat transportasi yang tidak ada, akhirnya anak-anak tidak bisa mengakses, ya kan? Ketika akses ini tidak terjawab, maka partisipasinya pun juga akan rendah. Ini akan saling mempengaruhi. Ketika akses rendah, partisipasinya rendah, maka manfaatnya juga rendah. Ini 3 hal yang saling berkaitan satu sama lain. Kontrol ini biasanya pada beberapa aktivitas untuk pengambilan keputusan. Misalnya kegiatan-kegiatan musrembang di kecamatan, ya. Nah, ini berarti kita bisa melihat kesenjangan kontrolnya. Dari mana peserta musrembang? Itu tadi yang pendidikan. Sekarang saya pindah ke kecamatan. Musrembang kecamatan. Pernah tidak Bapak Ibu dalam pelaksanaannya memperhatikan keterwakilan pesertanya? Berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa anak, berapa yang mewakili keluarga miskin, berapa yang mewakili disabilitas? Pernah enggak? Berapa laki-laki dan perempuan yang mewakili tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat? Pernah enggak Bapak Ibu merancang musrembang seperti ini? Yang memperhatikan peserta terwakili, laki perempuan, baik dari usia anak, ada yang mewakili laki perempuan, kelompok miskin ada yang mewakili laki perempuan, tokoh masyarakat laki perempuan ada yang mewakili, tokoh agama ada yang mewakili, tokoh adat ada yang mewakili, disabilitas. Pernah enggak? Atau Bapak Ibu hanya melaksanakan musrembang dengan peserta 100 orang tanpa memperhatikan unsur peserta yang mengikuti musrembang? Yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang itu? Yang itu. Berarti belum respon gender. Kenapa? Kenapa musrembang perlu dihadiri ini, Bu? Karena tadi ada ini loh yang berbeda, ya kan? Kalau kita bukan disabilitas, kalau kita bukan difabel, bisa tidak kita mewakili kebutuhan difabel? Pernah tidak kita merasakan beratnya? Pernah tidak kita merasakan deritanya sebagai seorang difabel? Bisa nggak? Bapak Ibu bisa nggak merasakan? Tahu nggak kebutuhannya? Tahu nggak? Tahu tidak? Tidak kan ya? Nah, berarti ini perlu hadir supaya ada usulannya, supaya kita tidak sontak, ya kan? Kenapa perempuan harus hadir? Karena tadi ada ini pengalaman, kebutuhan, masalah yang berbeda. Tentu aspirasinya di dalam proses musrembang juga
berbeda. Kenapa ada anak? Karena kita juga tidak tahu apa kebutuhan anak menurut pengalamannya mereka di zaman sekarang. Pengalaman anak-anak kita di zaman sekarang itu akan menghasilkan kebutuhannya mereka. Kita paham nggak kebutuhan anak-anak zaman sekarang? Paham nggak? Tidak kan? Tidak kan? Tidak, kita tidak paham. Jadi siapa yang harus bicara? Anak-anak. Makanya anak-anak harus dipanggil. Karena anak-anak laki-laki dan perempuan punya kebutuhan yang berbeda juga, maka anak laki-laki dan perempuan harus dipanggil dalam proses musrenbang. Artinya yang disebut dengan kegiatan yang sudah responsif gender. Paham ya Bapak Ibu sampai sekarang? Sampai di sini paham? Paham? Ada yang bertanya? Saya buka pertanyaan. Ada yang bertanya? Ayo, kalau tidak ada yang bertanya, nanti setelah istirahat nanti langsung kita praktek untuk penyusunan GGBS. Saya langsung jelaskan, Bapak Ibu langsung isi. Hah? Ada yang paham? Ada yang paham. Ada yang bertanya? Sorry. Ada yang paham? Ada yang paham? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Sedikit. Sedikitnya di bagian mana? Ya. Terus ini sebelum istirahat kita clearkan dulu sampai sini. Masih bingung di bagian mana? Supaya saya ulang, supaya saya jelaskan lagi. Jangan sampai bingung juga apa yang mau ditanyakan. Ada yang masih bingung banyak? Ada yang masih bingung banyak? Kayaknya sudah paham semua ya? Ini implementasinya sudah paham. Ada yang mau minta contoh? Dijelaskan lagi? Istirahat dulu. Oh ya, jam berapa sekarang Pak? Boleh? Jam 12. Kita istirahat sampai jam 1 maksimal ya. Jangan dong. 1 ya.